Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan kajian salah satu jurnal pada mata kuliah Kimia Analitik. Kita akan mengkaji jurnal yang berjudul Penetapan Kadar Vitamin C dari Buah Cabai Rawit dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau yang kita sebut dengan HPLC. Ada yang tahu nggak nih, bagaimana sih prinsip kerja dari HPLC? Prinsip kerja dari HPLC adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kepolarannya. Pada pemisahan menggunakan kromatografi, kita mengenal istilah fasa diam dan fasa gerak. Apa saja sih fasa yang digunakan pada HPLC? Pertama, fasa gerak. Fasa gerak berupa cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju detektor. Sedangkan fasa diam adalah fasa tetap di dalam kolom berupa partikel atau pori yang kecil dan memiliki surface yang tinggi. Fasa diam pada HPLC biasanya digunakan adalah silika atau alumina dan fasa geraknya adalah pelarut organik. Nah, tadi teman-teman sudah mendengar kata detektor bukan? Nah, apa sih detektor itu? Detektor adalah salah satu komponen dari HPLC. Masih ada nih komponen lain dari HPLC, dan bagaimana sih mekanismenya? Mari simak penjelasan berikut. Alat yang pertama adalah reservoir sebagai tempat tungguan atau fasa geraknya. Kedua, fasa gerak tersebut akan dipompa untuk mendorong fasa gerak dalam reservoir menuju kolom. Di dalam kolom yang terdapat fasa diam berfungsi sebagai pemisah komponen-komponen yang ada di dalam sampel. Komponen-komponen yang sudah dipisahkan tersebut akan dideteksi oleh detektor. Pemisahan yang dilakukan akan divisualisasikan oleh pengolah data dan hasil pemisahan akan ditampung oleh pengumpul fraksi. Nah, berikut alur mekanisme kerja HPLC. Sekarang, bagaimana sih penentuan kadar vitamin C pada cabai rawit dengan menggunakan metode HPLC? Mari bereksperimen. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, pada percobaan kali ini, fasa gerak yang digunakan adalah asam asetat dan metanol, sedangkan fasa diamnya adalah silika dalam kolom 18. Alat yang digunakan yaitu seperangkat alat HPLC, rotary evaporator, aluminium foil, corong pisah, kapas, botol, dan neraca analitik. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita masuk ke prosedur kerja. Pertama, kita siapkan dulu sampel yang akan digunakan, yaitu cabai rawit. Sebelum dirajang, cabai rawit dibersihkan terlebih dahulu dan membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kemudian, cabai rawit yang sudah dirajang dimaserasi dengan 2 liter etanol 70% dan direndam selama 6 jam, sembari diaduk. Kemudian didiamkan selama 18 jam. Nah, penyaringan ini dilakukan sebanyak 3 kali ya. Maserat yang telah dikumpulkan diuapkan dengan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak cair. Ekstrak cair yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam 6 air layer dan kemudian ditambahkan 15 ml kloroform. Dan air layer tersebut ditutup dengan aluminium foil dan dimasukkan ke dalam lemari pendingin selama 24 jam sehingga nantinya akan memperoleh 77 mg kristal kasar. Dari 3 kali pengulangan penyarian, kristal kasar yang diperoleh adalah sebanyak 202 mg. Selanjutnya, kita masuk ke analisa kualitatif dan kuantitatif. Sebelum kita melakukan analisa kualitatif, terlebih dahulu kita membuat reagen kalium permanganat, feriklorida, dan perak nitrat. Setelah reagen-reagen tersebut dibuat, maka dilakukan uji reaksi warna dan reaksi pengendapan. Penambahan reagen KMNO4 pada sampel akan menghasilkan warna coklat dalam suasana dingin. Kemudian, penambahan reagen FeCl3 dengan ditambahkannya metanol 1 ml akan menghasilkan warna ungu. Sedangkan, penambahan reagen perak nitrat pada sampel akan menghasilkan endapan putih. Selanjutnya, akan dilakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan HPLC.
Detektor yang digunakan memiliki sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 264 nanometer. Laju air kurang dari 1 ml per menit. Kolom yang digunakan adalah C18 dan loop injeksi adalah 20 mikroliter. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan fasa gerak. Fasa gerak yang digunakan adalah asam asetat 0,1% dan metanol, di mana perbandingan fasa gerak asam asetat dan metanol adalah 95:5. Asam asetat 0,1% dibuat dengan cara mengencerkan 0,5 ml 100% asam asetat pro-KCKT hingga volumenya mencapai 500 ml. Langkah kedua yaitu mempersiapkan larutan baku induk vitamin C dengan konsentrasi 100 mikrogram per mililiter. Yang dilakukan adalah menimbang vitamin C sebanyak 50 mg dan diencerkan hingga 100 ml. 10 ml diencerkan lagi hingga 50 ml sehingga mendapatkan konsentrasi 100 mikrogram per mililiter. Selanjutnya, membuat kurva kalibrasi. Larutan vitamin C 100 mikrogram per mililiter dipipet ke dalam labu ukur 10 ml dengan masing-masing bervolume 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml, 1 ml, dan 1,2 ml. Kemudian masing-masingnya ditambahkan metafosforik asid hingga tanda batas lalu dihomogenkan. Kemudian disaring yang lalu diinjeksikan hingga nantinya mendapatkanlah luas area. Tahap keempat, menentukan kadar vitamin C dalam kristal kasar buah cabai rawit. Sebanyak 50 mg kristal kasar buah cabai rawit diencerkan ke dalam labu 100 ml, kemudian ditambahkan MPA 0,56%, lalu disaring, kemudian diambil 2 ml, lalu diencerkan lagi hingga 110 ml, kemudian ditambahkan lagi dengan MPA 0,56% dan larutan kristal disaring. Kemudian diambil 2 ml dan diencerkan kembali hingga 10 ml. Nah, inilah yang akan diinjeksikan ke alat HPLC. Hasil analisa HPLC dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel ini menunjukkan luas area dan waktu retensi vitamin C pembanding dari berbagai konsentrasi. Hasil kromatogramnya dapat dilihat pada vitamin C pembanding pada konsentrasi 4 mikrogram per mililiter dapat dilihat terdapat satu spek. Seperti yang diketahui, sampel yang mengandung banyak komponen di dalamnya akan memiliki kromatogram dengan banyak peak. Begitu juga dengan kromatogram dengan konsentrasi lainnya terdapat satu spek. Hal ini menunjukkan bahwa kromatografi cair kinerja tinggi dapat bekerja secara spesifik, yang menunjukkan bahwa kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC hanya mengidentifikasi vitamin C yang ada pada vitamin C pembanding. Selanjutnya, hasil analisis kromatografi HPLC pada 200 gram buah cabai rawit yang telah diperoleh kristal kasarnya didapatkan persen kadar rata-rata vitamin C-nya sebanyak 0,2385 mg dengan waktu retensi sebesar 2,557 dan luas area 215.843. Analisa ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan untuk memastikan bahwa analisa tersebut memang benar kadar vitamin C yang didapatkan. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. See you guys!